Baik, perkenalkan, nama saya Kosma Supardi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu etika bisnis. Nah, baik, langsung saja saya mulai untuk mempresentasikan materinya. Untuk materi yang pertama, itu ada 4 materi dari bab 8, bab 9, bab 10, dan bab 12. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada konsep keadilan dalam bisnis. Apa sih keadilan ini? Nah, yaitu keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenal sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan ini juga memiliki tingkat kepentingan yang besar. Nah, keadilan ini intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan keadilan, yaitu intinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, sedangkan menurut Adam Smith ini yang disebut dengan keadilan adalah sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Nah, di sini ada juga persaingan usaha, persaingan sehat, persaingan tidak sehat. Nah, dalam berbisnis, dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia ini, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia ini, khususnya para pelaku bisnis yang ada di Indonesia, yaitu mereka merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Nah, keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Nah, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun privileges kepada para pelaku bisnis tertentu. Sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Nah, itu bagian dari persaingan usaha dan persaingan sehat. Selanjutnya yaitu ada etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Nah, di sini apa sih etika profesi itu, dan apa sih dan dari mana sih asal dari etika itu? Nah, baik, etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Nah, sedangkan etika ini berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu hal, apakah itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Nah, untuk dapat memahami etika profesi, sebaiknya dipahami juga tentang profesi dan profesionalisme. Nah, profesionalisme ini apa? Profesionalisme ini adalah petunjuk atau kualitas yang menunjukkan karakteristik dari sebuah profesi Ibrahim Patmah, yaitu etika ini profesinya memberikan arahan tentang bagaimana anggota dari sebuah pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan juga hendaknya menjadi kebiasaan yang dapat dipertahankan. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan etika profesi. Nah, etika profesi itu untuk memahami profesionalisme
Nah, profesionalisme ini adalah petunjuk atau kualitas yang menunjukkan karakteristik dari sebuah profesi. Nah, dan etika profesi ini juga memberikan arahan tentang bagaimana anggota dari sebuah pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan juga hendaknya menjadi kebiasaan yang dapat dipertahankan. Nah, dalam etika profesi ini juga terdapat keadilan dalam bisnis. Nah, jadi dalam bisnis itu harus bersifat adil. Nah, keadilan dalam bisnis, dalam dunia bisnis penting untuk menciptakan keadilan sehingga bisnis dapat berjalan dengan lancar dan sustain. Nah, jika dalam bisnis ini tidak ada keadilan, tidak ada kejujuran dalam berbisnis, mungkin dalam bisnisnya tidak akan berjalan dengan lancar dan sustain. Nah, makanya dalam perbisnisan itu harus dilakukan dengan keadilan biar berbagi rata gitu. Nah, adapun prinsip keadilan bisnis. Nah, di sini terdapat prinsip keadilan bisnis, yaitu adanya prinsip kejujuran. Nah, dalam bisnis itu pasti terdapat prinsip kejujuran. Jika tidak jujur maka tidak akan adil namanya. Nah, yang kedua itu adanya prinsip integritas moral. Nah, yang ketiga itu adanya prinsip kesetiaan. Yang keempat adanya prinsip saling menguntungkan. Yang kelima itu adanya prinsip keadilan. Nah, dalam bisnis juga harus saling menguntungkan, bukan hanya satu pihak saja yang untung dan satu pihaknya tidak untung. Nah, itu namanya tidak adil. Nah, makanya dalam bisnis ini perlu sangat keadilan dalam dunia bisnis. Selanjutnya persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Nah, dalam bisnis ini persaingan bisnis ini adalah istilah yang muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Nah, persaingan bisnis ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing. Pertandingan dan kompetisi persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Nah, secara umum persaingan bisnis ini adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Nah, persaingan juga merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. Nah, kompetisi dan persaingan tersebut bila dihadapi secara positif atau negatif tergantung pada sikap dan mental persepsi kita dalam memaknai persaingan tersebut. Nah, hampir tiada hal yang tanpa kompetisi persaingan, seperti halnya kompetisi dalam berprestasi, dunia usaha, bahkan dalam proses belajar. Nah, persaingan dalam dunia bisnis mendorong pebisnis meningkatkan efisiensi dan kualitas produk untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, dan pelanggan merasa puas dengan produk tersebut. Nah, selain itu juga persaingan usaha memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan kreativitas sumber daya manusia untuk menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan menghasilkan barang-barang yang bernilai tinggi, dengan harga yang kompetitif. Dan selanjutnya yaitu relevansi antara etika dan bisnis.
Nah, pada umumnya tujuan didirikannya bisnis ini atau perusahaan tidak hanya profit oriented semata. Nah, namun secara keseluruhan tujuan didirikannya perusahaan meliputi profit, pengadaan barang atau jasa, kesejahteraan pemilik faktor produksi, dan masyarakat full employment. Eksistensi perusahaan dalam jangka panjang, kemajuan atau pertumbuhan prestis dan prestasi. Nah, proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal bagi para pemilik sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi dan masyarakat pada umumnya. Para pemilik faktor-faktor produksi tersebut memperoleh manfaat dan nilai ekonomi secara layak. Nah, bertitik tolak dari usaha pencapaian tujuan-tujuan tersebut, maka tentunya proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kemanfaatan bagi para pemilik sumber daya ekonomi atau pemilik faktor-faktor produksi dan masyarakat. Baik, hanya ini dari saya untuk mempresentasikan materinya untuk baik, sekian dari saya.